Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Grace to you. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Baik, Bapak Ibu yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya ingin share kepada kita semua firman Tuhan yang berbicara tentang perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Seri tentang perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus luar biasa karena Tuhan Yesus datang untuk memberikan sesuatu yang hebat, luar biasa, dan perjumpaan dengan Dia itu mengubah segala sesuatu. Kita jumpa pada hari ini tentang seorang yang duduk di pinggir jalan meminta-minta dan dijamah oleh Tuhan dengan kasih-Nya. Hal yang sama terjadi pada saudara, karena itu nikmati firman Tuhan sebagaimana saya bagi pada saudara pada pagi ini. Amin. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus, kita adalah Tuhan Yesus yang sangat baik, yang kita jumpai pada hari ini. Jangan pernah datang ke gereja dengan tujuan-tujuan yang lain. Walaupun tujuan yang lain itu tidak salah, tetapi kita harus sampai kepada tujuan yang paling utama. Kita berjumpa dengan Tuhan Yesus pada hari ini. Perjumpaan serius kita dengan Tuhan Yesus akan mengubah segala keadaan. Tetapi jika saudara tidak serius jumpa dengan Tuhan Yesus, itu akan berubah menjadi sesuatu yang membuat saudara tidak nyaman dalam kehidupan ini. Karena itu mari kita serius jumpa dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan kita Yesus Kristus, Dialah yang berkata, Dia mengutip dari kitab Yesaya, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan pada hari ini genaplah las ini sewaktu kamu mendengarkannya. Kita tahu Yesus Kristus lengkap. Dia akan memberikan apa yang paling kita butuhkan. Hari ini saya ingin menuntun saudara berjumpa dengan seorang yang pernah mengalami perjumpaan hebat dengan Tuhan. Seorang yang buta, yang duduk di pinggir jalan. Markus pasalnya yang ke-10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Di sana firman Tuhan disampaikan kepada kita sebagai berikut. Markus pasalnya yang ke-10 ayat 46 sampai yang ke-52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya, makin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu,
berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu yang terkasih, Yeriko, bagi saudara yang sudah pernah ke Israel tentu tahu tentang Yeriko. Yeriko adalah termasuk kota yang tertua di dunia. Kita mengenal kota Yeriko sangat terkenal pada waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, dan setelah Musa meninggal, kepemimpinan dilanjutkan oleh Yosua menyeberangi sungai Yordan. Dan kota yang mereka hadapi pertama adalah kota Yeriko, bertembok tebal. Dan Tuhan menuntun orang Israel untuk memasuki kota ini sebagai bagian dari tanah perjanjian bagi orang Israel. Kita mengetahui bersama bahwa kota Yeriko pada waktu itu tidak diruntuhkan dengan peperangan pakai senjata, tetapi peperangan yang dilakukan adalah di mana orang Israel mendahulukan tabut perjanjian Tuhan sebagai bukti kehadiran Tuhan. Lalu imam-imam berbaris mengikuti peti perjanjian itu, dan setiap hari selama 6 hari dikelilingi tembok Yeriko 1 kali. Dan pada hari yang ke-7 dilaksanakan 7 kali. Dalam hitungan yang ke-13 tembok Yeriko runtuh. Diadakan penelitian arkeologi sampai pada hari ini, dan itu benar terjadi. Walaupun dalam penelitian itu disampaikan bahwa kala itu seperti terjadi gempa bumi yang besar, batu bata yang terbuat dari tanah liat hancur lebur, dan orang Israel masuk ke Yeriko. Kota ini sangat sudah tua. Apa kelebihan dari kota Yeriko? Kota Yeriko juga adalah sebuah kota di mana sampai pada hari ini di sana tumbuh pohon-pohon korma. Karena di kota Yeriko itu ada air oase yang membuat korma subur. Itu sebabnya kota Yeriko itu disebut dengan kota korma, kota palem. Bukan saja itu, kota Yeriko juga dikenal dengan adanya minyak wangi. Makanya Yeriko juga bisa diartikan sebagai kota minyak wangi. Orang-orang yang akan pergi beribadah, bak turun dari Nazaret, dari Kapernaum, akan turun ke Yerusalem, harus melewati kota Yeriko. Dan biasanya ketika orang turun dari Nazaret mau menuju Yerusalem, kota Yeriko itu menjadi tempat persinggahan. Kenapa menjadi tempat persinggahan? Karena ada pemikiran bahwa kota ini pernah dulu dihancurkan oleh Tuhan sendiri. Dan ada beberapa waktu kota ini tidak pernah didiami oleh orang-orang, karena menyatakan bahwa itu adalah kota yang terkutuk. Tetapi pada masa Tuhan Yesus, Herodes yang agung membangun lagi kota ini, dan di situ ada sebuah kolam yang indah dibuat oleh Herodes. Orang-orang yang turun dari Nazaret turun
mau ke Yerusalem, biasanya mereka singgah di situ. Alkitab berkata tadi kepada kita, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Mereka singgah melihat air di sana. Dan sesudah itu Alkitab dikatakan, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Di daerah ini memang disebutkan ada banyak orang-orang buta, sama seperti di tempat-tempat yang lain. Seperti di daerah Mesir kala itu ada banyak orang buta. Kenapa banyak orang buta di sana? Ada penyebabnya, karena ada kalanya terjadi badai padang gurun yang meniup pada mata seseorang, dan kalau mata itu terkena bisa menjadi buta. Yang kedua juga, mata bisa jadi buta karena sinar matahari begitu terik. Berbeda dari kita di Indonesia, di kota Medan, matahari tidak begitu terik. Kalau kita lihat ke langit, masih kita lihat ada awan di sana. Tapi di berbagai tempat, misalnya seperti di Timur Tengah, di Australia, di tempat lain, di Amerika, kalau kita lihat langit itu sangat terang. Dan kalau waktu musim panas sangat panas. Dan matahari itu sangat terik, bisa menembus ke mata dan juga membuat orang buta. Juga ada kalanya disebabkan oleh virus, orang menjadi buta. Ada juga orang buta dari sejak lahir. Tapi yang jelas Bapak Ibu adalah, kalau seseorang sudah buta, kita tidak mau berpikir apa penyebab buta, apakah dari lahir, apakah karena sinar matahari, apakah karena ada pasir yang masuk ke sana. Tapi yang pasti adalah kalau seseorang sudah buta, orang itu langsung masuk dalam sebuah penjara, namanya penjara kegelapan. Dia tidak bisa lagi melihat keindahan, tidak bisa lagi melihat bunga-bunga yang indah. Masuk dalam penjara kegelapan. Dan yang kedua, kalau orang sudah buta, yang terjadi adalah dia akan tergantung kepada orang lain. Dia tidak bisa mencari nafkah dengan cara bertani, dengan berdagang. Dan paling utama yang dilakukan adalah orang yang sudah buta seperti ini, dia akan berpakaian buta. Pakaian buta itu bisa terjadi di mana kain dililitkan pada tubuhnya. Karena gunanya adalah dengan cara butanya itu dia akan diantar orang lain ke pinggir jalan. Dan di pinggir jalan itu dia akan berusaha berseru-seru. Dan pada waktu dia ada mendengar suara orang jalan rame-rame, dia akan melontarkan, melemparkan kainnya itu ke jalanan. Dan dia tidak bisa tahu apakah di situ ada uang atau tidak. Setiap ada waktu dia tariknya lagi kain itu. Dan diraba-rabanya, apakah ada uang, dilemparkan orang kepada dia. Itulah yang dilakukan oleh Bartimeus pada waktu dia buta. Alkitab berbicara kepada kita, ayat yang ke-47, ketika didengarnya bahwa ada sebuah keramaian, Yesus sedang lewat di sana, ada seruan-seruan Yesus. Dan pada kala itu Alkitab berkata kepada kita dalam ayat 42, ayat 43, di sana dikatakan, ayat 47 sampai 48, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Menarik ayat yang 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Saya tertarik dengan perkataan Yesus itu, panggillah dia. Saya tertarik dengan perkataan ini, panggillah dia. Mengapa Tuhan Yesus panggil dia? Karena 2 kali ia berseru. Seruan yang pertama dalam keadaan buta dikatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang berkata pada dia, jangan ribut, jangan ribut,
tapi semakin keras ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kata kasihanilah aku sampai di telinga Yesus Kristus. Sebab memang Yesus Kristus adalah Yesus Tuhan kita yang penuh dengan belas kasihan. Kita mendengar ada sifat-sifat Allah yang hebat. Kita bisa mengetahui ada sifat Allah. Allah adalah maha tahu. Disebutkan dengan istilah omniscience. Allah adalah maha hadir, omnipresent. Allah maha mengerti, dia tahu segalanya. Tapi hari ini saya sungguh tertarik dengan perkataan Yesus kasihanilah aku. Karena memang Allah adalah Allah yang berbelas kasihan. Semua sifat-sifat Allah itu menarik. Semua sifat-sifat Allah itu sangat baik dan luar biasa. Tapi ada satu sifat Allah yang saya sungguh senang pada pagi hari ini adalah bahwa Allah dalam Yesus adalah Allah yang berbelas kasihan. Dia mengasihani kita. Dalam Alkitab dikatakan bahwa ketahuilah Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Kasihnya melebihi tingginya langit dan melebihi luasnya lautan. Betapa kasih Allah itu besar. Ketahuilah oleh kamu bahwa Allah itu berbelas kasihan. Sejauh langit daripada bumi, demikianlah belas kasihan Tuhan. Dia tidak mengingat pelanggaran-pelanggaran kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, belas kasihannya disampaikan kepada kita. Markus pasal yang ke-10:47 tadi menyampaikan kepada kita, kasihanilah aku. Seruan ini menyatakan kepada Yesus bahwa apa yang disampaikan oleh orang buta ini persis, tepat, cocok dengan sifat Tuhan Yesus. Bahwa Yesus adalah Yesus yang berbelas kasihan. Kasihnya tidak berkesudahan. Kasihnya besar. Kasih Allah itu luar biasa. Dan hari ini Allah yang ada di sini Allah yang sangat mengasihi. Dan kasihnya itu nyata. Dia rela berkorban. Dia serahkan dirinya. Kasih Allah itu sangat besar. Haleluya. Orang yang buta ini berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Perkataan yang cocok dengan pribadi Yesus menggerakkan hati Yesus. Kalau saudara baca dalam Keluaran pasal 34 ayat 6, ayat 7, di sana jelas dikatakan, berjalanlah Tuhan lewat dari depan dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Ia yang meneguhkan kasihnya kepada beribu-ribu orang. Haleluya. Kesalahan diampuni, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Haleluya. Baca dalam Ulangan pasal 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dia Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintah-perintahnya sampai selama-lamanya. Baca Markus pasal 6 ayat 34 sampai 35. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam,
Datanglah murid-murid padanya dan berkata, tempat ini sunyi dan sudah mulai malam. Baca Alkitab dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit. Dari ayat-ayat ini, dan saya tidak cukup waktu untuk membahas pada hari ini, Allah kita adalah Allah yang penuh kemurahan dan belas kasihan. Bicara mengenai belas kasihan, di situ ada kemurahan. Bicara mengenai belas kasihan, di situ ada kasih karunia. Bicara mengenai belas kasihan, ketika orang berseru kepadanya, pasti didengar. Itu sebabnya orang buta ini ketika berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Perkataan itu menggerakkan hati Yesus sampai Yesus berkata, panggil dia. Apa persoalanmu hari ini, Bapak Ibu? Apa penyakitmu pada hari ini? Apa situasimu pada hari ini? Aku mau nyatakan dari mimbar yang kudus ini, bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kemurahan dan kasih setia kekal sampai selama-lamanya. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Dalam pasal 23 kita Mazmur, dalam ayat 6 dikatakan, kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan selama-lamanya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Orang yang berseru kepadanya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, itu menggerakkan hati Yesus hari ini. Ketika engkau datang di sini, Yesus ada di sini, Bapak Ibu. Dia lewat dan engkau datang berkata, anak Daud, kasihani aku. Doa seperti itu menggerakkan hati Yesus. Panggil dia. Dan ketika dipanggil dia, tadinya orang melarang dia supaya diam. Tetapi kemudian ketika Yesus mendengarkan seruan, kasihani aku Tuhan, Yesus berkata, panggil dia. Orang mulai berubah perkataan. Tenang, kuatkan hatimu bro. Dia memanggil engkau. Berdirilah, ia memanggil engkau. Karena Yesus yang menyuruh, orang-orang itu mulai sibuk dituntunnya dia kepada Yesus. Dan Yesus mulai dan Alkitab berkata, ayat yang ke-50, lalu ia menanggalkan jubahnya dan segera ia berdiri. Apa tindakan saudara ketika engkau berseru kepada Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, dan Yesus berkata, panggil dia. Apa yang kau lakukan? Orang yang buta ini, dia tahu ada jubah yang melekat pada dirinya. Jubah meminta-minta. Jubah meminta belas kasihan dari orang lain. Tapi siapa yang peduli dengan dia? Keluarganya mungkin tidak peduli. Kalau engkau mau mati, biarlah engkau mau mati. Tetapi ketika didengarnya Yesus lewat, Alkitab berkata tadi pada kita, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan ketika Yesus berkata, panggil dia, ada jubah yang melekat pada dia. Alkitab berkata, dilepaskannya jubah itu. Dan pada waktu dilepaskannya jubah itu, saudaraku, ditinggalkannya jubah itu, dicampakkannya jubah itu.
Jubah yang menunjukkan siapa dia. Jubah yang menunjukkan peminta-minta. Jubah yang menunjukkan dia orang buta. Jubah yang menunjukkan dia terpenjara dalam kegelapan. Jubah yang mengikat dia ditinggalkannya. Ketika Yesus memanggil engkau pada pagi ini, tinggalkan jubahmu, datang pada Yesus dengan iman. Yesus bersedia menolong, Yesus bersedia memberkati. Datang kepada Yesus, tinggalkan kelemahanmu, tinggalkan jubahmu, tinggalkan keterikatanmu, dan datanglah pada Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh saya percaya ada Roh Kudus. Yesus ada di sini pada hari ini. Dia tahu penderitaanmu. Ketika kau memanggil dia, Yesus kasihani aku. Aku tidak ada lagi apa-apa. Kasihani aku. Dan Yesus berkata, panggil dia kemari. Apa lanjutnya kata Yesus? Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat padamu? Haleluya. Pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan yang ada padamu pada hari ini. Apa yang engkau inginkan aku lakukan kepadamu? Tindakan pertama dari orang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, dilemparkannya jubahnya dan dia datang kepada sesuatu yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Tindakan yang kedua yang dilakukannya adalah orang melarang dia, jangan ribut. Tapi larangan itu tidak diperdulikannya. Dia tidak gengsi dengan itu. Yang perlu bagi dia, aku mau lepas dari keterikatanku. Aku lepas dari keterpenjaraanku, dari kebutaanku. Dia datang kepada Yesus Kristus. Ketika dua ini saudara lakukan. Yang pertama, engkau tahu kelemahanmu. Tahu kelemahanmu apa? Engkau meminta-minta. Engkau terikat. Engkau ada dalam kegelapan. Ketika engkau tahu itu, sadar itu. Dan ketika Yesus lewat, berserulah kepadanya. Karena dia adalah Yesus yang siap menjawab kita sekalian. Haleluya. Dan yang kedua, ketika orang melarang, orang berkata jangan, tetaplah lakukan sesuatu. Karena yang penting bagiku adalah aku berjumpa dengan Yesus Kristus. Kalau aku jumpa dengan Tuhan Yesus, perjumpaan itu membebaskan, perjumpaan itu mencelikkan, perjumpaan itu menyembuhkan, perjumpaan itu menolong. Dan Yesus memanggilnya, panggil dia kemari. Dan hari ini hari yang sama, aku percaya Yesus berkata kepadamu dan kepadaku juga, apa yang engkau ingin kulakukan padamu? Jawaban ada pada kita masing-masing. Dan jawaban jangan pernah salah. Jawaban ini harus tepat. Dan dia berkata, Rabuni, Guru, supaya aku dapat melihat. Mengapa orang ini begitu percaya itu? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya apa? Orang ini tahu bahwa Yesus adalah pencipta langit dan bumi yang penuh dengan belas kasihan. Kasihnya ya dan amin. Dan kasihnya itu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang kedua, orang ini tahu bahwa Yesus adalah guru yang mengajarkan kebenaran. Dan ketika kebenaran disampaikan Bapak Ibu, kebenaran itu sampai kepadanya. Dan Yesus berkata, kalau engkau percaya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Ketika dia pandang Yesus, dia dengar matanya masih buta. Tapi ketika Yesus berkata dalam kebutaannya, apa yang kau inginkan aku lakukan padamu? Yesus tahu dia sudah membuang jubah kemiskinannya, jubah yang mengikat dia. Dan sekarang apa yang kau inginkan? Supaya aku melihat. Dan ketika Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau, pergilah. Dan pada waktu dia pergi, dia oles matanya. Ketika dia melangkah dengan iman, mata yang buta sudah melihat, mata yang buta sudah memandang. Karena dia berani melangkah apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Sayang sekali dan sangat sayang, ada banyak orang datang ke gereja. Tapi saya berharap di sini saudara tidak melakukan itu. Banyak orang datang ke gereja, pertama yang dilakukan adalah menghalang-halangi orang berseru kepada Yesus. Cari ribut. Jangan doa gitu dong. Apa alasan kita menyuruh orang untuk tidak berseru? Yang kedua, ada banyak orang datang ke gereja, datang hanya sekedar datang, tapi tidak percaya dengan apa yang diserukannya. Yesus itu hanya sekedar biasa-biasa. Tidak percaya ada kuasa pada Yesus. Tidak percaya ada belas kasihan pada Yesus. Tidak percaya ada kebajikan, kemurahan pada Yesus. Sehingga orang terbiasa datang. Ibadah pun tidak terlalu dihargainya. Dia datang biasa. Dan karena sudah datang biasa-biasa, maka percayalah, engkau menabur biasa-biasa, maka kau pulang juga tetap biasa-biasa. Tapi bila engkau datang dengan luar biasa, ada harapan yang besar dengan Tuhan Yesus, bahwa Yesus berbelas kasihan, Dia lakukan sesuatu kepadamu. Imanmu menyelamatkan engkau. Itu yang saya percaya. Mujizat pada bulan ini terjadi. Percaya enggak? Percaya enggak? Yang percaya beri tepuk tangan bagi yang meriah bagi Yesus. Tadi pagi saya bangun jam 12. Saya bangun jam 12, saya baca Alkitab. Saya dalami lagi firman Tuhan. Saya terus mendalami firman. Apa maksud dari semua itu? Jam 2, handphone yang saya pakai ini berbunyi. Begitu bunyinya, bukan ring. Lalu karena jam 2 saya tertarik membukanya. Ternyata setelah ku baca, ada kata-kata yang indah yang disampaikan. Saya baca begini. Sebentar, supaya saudara meyakini bahwa ada mujizat di dalam Yesus Kristus. Saya tidak sedang menjual koyok, tapi saya sedang berbicara tentang Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa. Saya tidak kenal namanya, tetapi dia katakan seperti ini. Mana dia? Muncul. Saya tulis dulu. Kata Swedia. Dia berkata seperti ini kalimat awalnya. SMS itu datang sekitar jam 01.046. Shalom Pastor Yavet, God bless. Saya masih bangun, untung saya masih bangun. Jam 2, saya bangun, Shalom. Saya jawab dengan bahasa Inggris, with whom? Artinya apa? Dengan siapa? Lalu dia jawab, your old friend. Artinya temanmu yang lama.
From Sweden. Dari Sweden. Mana Abel? Pasti dia tahu ini bahasa Inggrisku. Jam berapa sekarang? Ternyata perbedaan kita di Swedia itu jam 9. Di sini kita jam 2. Lalu dia berkatakan begini. You have been invited to Ethiopia before many years, you remember. Lalu dia bilang, still you are not sleeping? Apakah kamu belum tidur? Sorry if I disturb. Maaf jika saya mengganggu. Lalu dia bilang, how are you? Saya jawab lagi. Berbagailah yang tahu bahasa Inggris, nanti saudara pergi ke Swedia bersama dengan saya. So good friend, thank you so much for knowing you today. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan yang menariknya adalah panjang sekali ceritanya. Akhirnya saya telepon. Dan dalam percakapan sudah tahu. Apa dia bilang? Kapan you bisa datang ke Swedia? Dulu dia kasih ongkos ke saya bolak-balik ke Ethiopia. Uang kantong pun dikasihnya. 10 tahun saya tidak jumpa dengan orang ini. Dari belum kawin dan tadi malam dia bilang sudah 3 anaknya. Dan dia bilang dalam kesaksiannya seperti ini. Aku betul-betul minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Karena 10 tahun ini aku lupa tidak lagi terkonek dengan dirimu. Mujizat masih ada. Orang yang selama ini mungkin engkau berkata dia tidak ingat lagi padaku. Justru Tuhan ingatkan di bulan mujizat yang luar biasa ini. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Yesus adalah Yesus yang berbelas kasihan. Dia ada di sini pada hari ini. Kuatkan hatimu. Yesus masih ada. Belas kasihannya masih ada. Tinggalkan jubah minta-mintamu. Tinggalkan jubah hanya mengharapkan pertolongan orang. Bergerak, bertindak. Karena Yesus berbelas kasihan dan belas kasihannya ditujukan padamu pada hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Mujizat masih ada. Saya tidak tahu saudara apa masalahmu. Apakah penyakit? Tapi saya harus sampaikan saudaraku, banyak orang hari ini memang tidak buta secara jasmani, tapi buta secara mentalitas. Buta psikologis, buta kejiwaan. Buta melihat masa depan. Buta melihat bahwa sesungguhnya di dalam diri kita ada kemampuan, ada potensi. Buta untuk tidak melihat rencana Tuhan dalam hidupmu. Buta dalam bertuhan. Buta bahwa ada kemampuan pada istrimu. Buta bahwa ada kehebatan pada anak-anakmu. Buta engkau tidak melihat bahwa di sekitarmu ada hal-hal hebat yang Tuhan mau adakan. Hari ini kau dan saya harus berkata, Yesus kasihani aku. Supaya kau dapat melihat. Supaya kau dapat memandang. Supaya kau dapat melihat visi bahwa
di depanku jauh lebih baik daripada yang ada pada hari ini. Supaya aku dapat melihat bahwa di tengah-tengah masalah ada hal-hal hebat yang Tuhan akan sediakan. Supaya aku dapat melihat di tengah situasi yang kuhadapi sekarang ini, aku dapat melihat. Tapi jangan salah, engkau berseru harus kepada yang tepat, kepada Yesus